Mohon izin bertanya lagi Pak. Oke. Perkenalkan, nama saya Andre Mandala Putra. Saya dari NTB Lombok Pak. Iya ada Pak. Izin bertanya Pak. Kebetulan saya sebagai POPT ini termasuk dibilang baru nih Pak, baru hampir 1,5 tahun. Cuman yang selalu jadi pertanyaan tiang Pak, karena di kondisi wilayah tugas tiang itu rata-rata mayoritas petani penggarap Pak. Nah, tadi Bapak sempat sampaikan ketika kita mau menerapkan prinsip PHT ketika bertani itu disisipkan di misalkan di pengolahan kita disisipkan sampai seterusnya Pak. Jadi di lapangan itu termasuk resistensinya tinggi Pak. Nah, jadi ketika kita memulai untuk memberikan istilahnya kayak penyuluhan terhadap petani gitu Pak. Nah, bagaimana Pak? Karena sering kali saya bilang sama petani itu ya saya cuma menggarap Pak. Dan untuk mengejar produksi itu sempat ikut webinar kemarin ya, katanya untuk mengembalikan kualitas tanah ya 3-4 tahun lah baru bisa pulih Pak. Nah, itu bagaimana solusinya Pak? Terima kasih, mohon maaf sebelumnya, ini basic question aja Pak. Ya itu pertanyaan yang sering diajukan, dan itu adalah sebetulnya upaya yang paling sederhana untuk menghindari tanggung jawab dari bapak-bapak yang menyewai. Itu sebetulnya ya orang-orang begini ini yang harus dicekal, harus dikenai dengan undang-undang. Undang-undangnya harusnya segera tumbuh, peraturan-peraturan daerah sebenarnya sudah ada. Karena apa? Kita sudah punya undang-undang budidaya pertanian berkelanjutan. Harusnya dia kena. Petani yang tidak peduli dengan pemberian pupuk organik ke dalam tanahnya harus terkena apa? Mestinya begitu. Harusnya begitu. Orang begini ini tidak bisa tidak harus diancam dengan cara itu. Harusnya begitu. Jadi kita harusnya bekerja sama dengan teman-teman DPR daerah atau provinsi. Cobalah Pak, ayo kita membuat usulan kepada Pak Gubernur untuk membuat perda tentang pertanian berkelanjutan, yaitu yang menghukum orang-orang semacam itu. Nah, sekarang begini pertanyaannya, Pak Kadot kan hanya sekedar menghukum. Apakah Pak Kadot bisa membuktikan bahwa kalau itu benar juga segera bisa dimanfaatkan oleh petani penggarap? Hasil penelitiannya begitu. Benar yang kita lakukan, insya Allah musim itu juga akan dinikmati oleh yang bersangkutan. Tidak harus menunggu. Oh enak Pak, nanti yang enak yang punya pemilik lahan. Itu omong konyol itu. Itu omong konyol. Tidak akan seperti itu. Dia akan segera akan menikmati keberhasilan pekerjaan dia. Termasuk misalnya, Pak saya akan sekarang mau menanam pupuk organik menanam tanaman crotalaria. Jadi sebelum olah tanah, saya akan menanam crotalaria untuk tanah-tanah yang sangat tidak subur. Tanam aja crotalaria, disebarkan di daerah padi kan air masih cukup, sebarkan di situ. Tahan dia sampai 3 minggu saja. Tanaman crotalaria 3 minggu. Kalau crotalaria tadi itu dipotong begini mudah sekali, hentikan itu sudah. Itu nitrogennya setinggi-tingginya. Langsung olah tanah. Setelah olah tanah, tanam. Apa yang terjadi? Pasti akan terjadi penghematan pupuk buatannya, karena kita sudah memasukkan hijauan dalam jumlah tonase yang sangat tinggi di situ. Tanpa harus menunda tanam. Itu pasti mereka alasannya sangat sederhana. Bapak berani jamin? Nah, itu udah bisa diajak diskusi orang yang semacam begini. Ya, harus dipotong dengan perda. Nah, terus bagaimana dengan perda Pak? Kok terlalu perda Pak? Perdes. Buat perdes, peraturan desa. Jadi orang-orang yang menyewakan itu mungkin kalau kita ajak bicara untuk menghasilkan perda, kita ajak bicara untuk ke kepala desa, mungkin setuju dia akan membuat perdes itu supaya tanahnya tidak semakin rusak. Jadi sebetulnya itu ketidakmauan yang bersangkutan untuk memberi tanah. Sebetulnya dia tidak mau repot gitu.
Padahal sebetulnya kalau dia mau memperbaiki praktek budidayanya musim itu, insya Allah musim itu juga dia akan mendapatkan nikmatnya. Percaya sudah, ini hasil riset. Hasil riset. Nah, oke, kalau begitu, Pak, bagaimana caranya? Riset namanya SL. Kalau SL bagaimana caranya? Minta tolong petani di situ yang mau berkorban untuk mengorbankan lahannya, kita gunakan untuk praktek yang baik dan benar. Terus kita undang mereka datang ke situ. Anda bisa menyelenggarakan SLPHT swadaya, tidak usah bayar apa-apa. Dan itu tidak sedikit yang sudah seperti itu. Senior-senior Anda juga melakukan seperti itu. Kalau Anda menunggu dana dari pusat, mana ada? Tidak ada sekarang SLPHT masuk ke Ditlin. Iya kan? Sudah tidak ada. Jadi ya itulah. Jadi yang ada itu adalah praktek parsial PHT melalui Direktorat Perlindungannya ada di situ. Misalnya bantuan agen hayati dan sebagainya tadi. Itu seharusnya begitu. Jadi orang-orang semacam ini memang harus dibukakan mata hatinya dengan mengalami dan melihat sendiri. Jadi tidak ada cara lain selain kita harus melakukan demplot untuk itu. Saya yakin di antara 1.000 petani yang ada di situ ada seorang yang akan mengorbankan. Pasti ada, tidak mungkin tidak. Bahkan di benak mereka itulah tersimpan teknologi spesifik lokasi yang kaya yang kita bisa manfaatkan untuk kita paketkan di situ. Dengan membuktikan semacam itu. Tidak ada cara lain kecuali itu. Dan Anda tahu bagaimana petani itu melihat praktek semacam ini. Dia biasanya ya dari jauh, ada apa itu kumpul-kumpul, begitu biasanya. Ngawalinya begitu. Terus besoknya mendekat, oh nggak begitu. Sampai akhirnya suatu ketika dia akan tanya. Itu jadi butuh waktu. Sosialisasi hal semacam ini butuh waktu. Nah, agar supaya terjadi sinergis lebih cepat, kaitkan dengan perda. Pasti sinergis nanti. Sekarang itu sudah ada kok, perdes itu sudah ada. Termasuk perdes itu ya, itu kan sangat mengganggu para petani sawah yang ketika akan panen di situ sudah antri orang-orang yang mau membantu panen, tapi tujuannya apa? Mengambil jerami untuk peternakan. Itu salah itu. Itu seharusnya tidak boleh diambil. Seharusnya tidak boleh diambil. Itu seharusnya harus kembali lagi ke dalam. Nah, itu bisa terjadi kalau ada perdes, peraturan desa. Ya. Itu usulan dari saya. Jadi sekali lagi kita sudah mempunyai undang-undang sistem pertanian berkelanjutan. Harusnya itu mulai dari pusat sampai ke daerah bisa memanfaatkan itu sebagai dasar hukum untuk membuat perdes, perda, percam, berapapun namanya. Ya, itu saya kira usul dari saya. Dan jangan ragu, SOP yang Anda buat bersama-sama petani tadi itu di pratanam tadi itu, insya Allah musim itu juga dilakukan akan dapat hasil. Hampir pasti akan dapat hasil bagus. Pasti akan dapat hasil bagus. Jadi jangan ragu. Polanya ya pola sekolah lapang. Tapi mungkin Anda tidak punya bayangan nanti, waduh kalau tidak ada dana apa bisa Pak? Tawarkan aja ke mereka. Bapak mau belajar? Ayo belajar. Bapak tidak perlu membayar saya datang ke sini, gitu. Ya, itu namanya bottom up. Penyuluhan model bottom up. Bukan maunya saya, maunya mereka. Caranya kalau menurut Bapak sebaiknya bagaimana? Nah, itu sudah paling jitu. Mereka nanti akan mencari solusinya sendiri. Apa ada begini Pak? Apa ada begitu Pak? Daftar aja usulan-usulan tadi. Yang terbaik keluarkan ke mereka. Itu sebetulnya pola sekolah lapang itu semacam itu. Kalau mau bantu orang disimpan di sini. Yang akan kita bantu taruh sini. Misalnya mau akan membantu agen hayati, simpan di sini. Pak, selama ini ada masalah apa? Selamanya ini. Dengan pestisida ini. Bapak pernah mendengar ini? Pernah. Umpama Pak. Nah, umpama saya bantu agen hayati. Bapak akan urun apa? Bapak akan mengeluarkan apa? Karena kita mengeluarkan 750, kalau bisa 1 juta 2 juta datang dari mereka untuk melengkapi tanda petik paket PHT di tempatnya.
Itu loh. Itu teknik kepemanduan, teknik pendampingan. Simpen, jangan apa? Saya punya ini Pak, mau Pak, ya pasti mau mereka. Tapi akhirnya apa? Yang mau itu saja, yang lainnya dia tidak akan berkorban, tidak mau menemani itu. Ya, itu teknik-tekniknya. Mudah-mudahan nanti ketemu Pak Sarjudi dan kawan-kawan akan mendapatkan itu, teknik kepemanduan itu dari beliaunya. Ya. Benar-benar menjawab dan harus puas. Kalau tidak puas nanti nomor HP saya dicatat, bisa SMS dengan saya, WA dengan saya. Ya. Oh ya, atau saya sebutkan sekarang yang nomor HP saya 081 334 51 2737 081 334 5127 081 334 512737. Ya, Garot. Ya. Monggo yang lainnya. Ya, silakan. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Samsia dari Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Penajam Pasir Utara. Yang ingin saya tanyakan Pak, kan mengingat tadi Pak Soeharto tadi kan bisa memaksa PHT itu diterapkan. Nah, bagaimana sekarang menyikapi itu Pak? Karena untuk pestisida sendiri kan sekarang beredarnya sangat banyak. Kemudian juga kita sebagai POPT ini sudah ada kompetitor, yaitu formulator yang banyak. Untuk satu kecamatan aja dia bisa 1-5 formulator. Nah, itu bagaimana Pak? Semangat nih untuk POPT agar bisa menyaingi mereka lah gitu Pak. Terima kasih. Ya, apa namanya? Di pertemuan kita ini ada telinga-telinga yang mendengarkan keinginan kita, keluhan kita. Bapak Ibu panitia yang hadir di sini, mudah-mudahan keluhan kita bersama tadi dengan sekaligus ada solusi sedikit-sedikit dari kita, ini akan sampai juga kepada Bapak Direktur. Insya Allah sampai, karena acara ini ada dan diadakan bukan tidak ada manfaatnya, pasti manfaatnya ganda. Bagi Direktorat Perlindungan itu pasti ada manfaatnya untuk kesempurnaan pekerjaan di masa yang akan datang. Jadi kalau berbicara tentang persaingan, kalau boleh jujur, persaingan itu sudah timbul sejak lahirnya PHT. Bahkan dari awal, secara yang saya sampaikan tadi itu, pengendalian tunggal, ketergantungan pada perang pestisida di Perang Dunia Kedua itu sebetulnya sudah jelas itu pestisida itu gagal, sudah jelas itu gagal di dunia. Tetapi ibu-ibu dan bapak-bapak, mas-mas harap sadari bahwa yang punya uang banyak itu siapa? Mereka. Siapa lagi? Yang punya uang banyak itu adalah pupuk, dan yang berikutnya adalah benih. Tiga ini luar biasa, dan mereka akan tidak rela kalau dia tidak disertakan di dalam program pembangunan pertanian di Indonesia. Mereka harus ikut. Nah, dengan cara mereka. Oleh karena itulah bagaimana kita harus bersikap. Mungkin kita tidak perlu membuat fronts begitu ya, dan perang, tidak perlu. Tetapi barangkali kita harus tetap memanfaatkan bidang pekerjaan kita dengan pekerjaan kita yang mensosialisasikan PHT kepada saudara-saudara petani kita. Ya itu tadi yang sering saya katakan, harus bottom up. Bottom up. Kita harus membuktikan kepada petani kita bahwa PHT itu benar. PHT itu benar. Membuktikan bersama-sama mereka.
Ya itu tadi, memang sayangnya SLPHT kita itu tidak akan pernah ada lagi. Walaupun itu oleh Direktorat Perlindungan, jangan langsung jangan langsung mengatakan apa kemudian pekerjaan teman-teman di Direktorat Perlindungan Tanaman. Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan itu adalah direktorat yang paling hebat dalam hal menyiasati larangan-larangan tadi itu disiasati oleh luar biasa. Saya terharu dengan kehebatan teman-teman di perlindungan tanaman. Jadi PHT bisa tetap bertahan itu karena adanya Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan yang terutama komitmen dan konsistensi yang luar biasa. Yaitu tadi pandai-pandai menyiasati. Gak boleh ke situ. Gak apa-apa Pak. Saya kan bisa lewat sini untuk sampai ke situ. Itu pekerjaan teman-teman di Direktorat Perlindungan untuk mempertahankan PHT tadi sampai seperti itu. Ya. Jadi berat memang. Tapi kadang-kadang yaitu tadi seringkali menjadi kambing hitam. Jadi padahal yang salah itu salah orang-orang budidaya, salah orang-orang tanah, perencanaannya salah sehingga timbul ledakan sama penyakit. Kambing hitamnya orang perlindungan. Pasti begitu setiap kali. Ya itu dengan kesabaran kita bersama. Kenapa kita? Karena saya ada di dalam situ. Sejak awal sudah satu bangun kami itu bersama-sama, terutama dengan teman-teman perlindungan tanaman pangan. Berikutnya itu memang Direktorat Perlindungan Tanaman Hortikultura ya, walaupun agak aneh-aneh sedikit karena di situ pokoknya ramah lingkungan. Harus ditanya, Pak, ramah lingkungan itu apa? Ya pokoknya ramah lingkungan. Pak, apa itu PHT? Bukan, ini pendekatan baru. Mau ngakui PHT, nggak mau betul, saya sampai heran. Perkebunan lain lagi. Kalau perkebunan tidak terlalu sulit. Kenapa tidak terlalu sulit? Karena agrokosistem perkebunan itu praktis tidak mudah berubah. Kalau kita panen apel, panen mangga, yang dipanen buahnya, tanamannya tetap bertanggar di situ. Agrokosistemnya tidak pernah berubah. Sehingga praktis seimbang, stabil, tidak akan terjadi ledakan hama. Seharusnya begitu. Tapi kalau dikatakan tidak pakai pestisida, tidak modern, nah itu yang susah. Tambah runyam, tambah hancur. Semacam itu sebenarnya. Jadi ya itulah saya katakan di tanaman pangan ini luar biasa, teman-teman. Sudah melakukan SLPHT, tanda petik sebetulnya itu jiwanya SLPHT. Apa jiwa SLPHT itu sebenarnya? Yang disiasati oleh teman-teman Direktorat ini, yaitu pemberdayaan. Apapun yang dilakukan itu harus melalui program pemberdayaan SDM. Itu sebetulnya ya. Jadi saya kira jangan menganggap ada musuh, tapi memang teman sparring partner ya. Teman pelatihan bersama kita tertantang untuk menerapkan itu di kalangan petani. Jadi saya kira itu saja mungkin yang bisa kita lakukan. Kita tidak perlu memusuhinya. Jadi jangan pernah kita akan melawan mereka karena uang ada di mereka. Uang ada di mereka. Mereka itu sampai berani membuat penyuluhan. Ya, lihat ini pestisida kan? Ya, ini ya. Saya jilat tidak mati tuh. Sampai ada yang melakukan penyuluhan semacam itu. Tapi yang dicelupkan telunjuk, yang dijilat jadi tengah. Itu sampai menghalalkan cara semacam itu. Jadi semua diboncengi untuk itu. Nah sekali lagi Anda harus yakini bersama, kita harus yakini bersama, PHT itu tidak anti pestisida, tidak anti. Tapi dengan kePHT-an kita akhirnya tahu kapan kita perlu pestisida. Ambang ekonomi, oke, ambang ekonomi, tapi jangan terlalu mengandalkan ambang ekonomi. Kalau hama kita itu setiap kali mencapai, untuk itu apa? Kita harus melakukan rekayasa ekologi untuk menurunkan rata-rata populasi. Jadi saya kira itu kiat khususnya, ya kita harus tetap jangan pernah melupakan program pemberdayaan ke petani kita. Karena maaf ya, banyak contoh petani-petani yang program pemberdayaan
SDM-nya bagus oleh BUPT sampai mengembalikan bantuan pupuk Petrokimia Karya Gresik sampai dikembalikan petani itu ya jadi apa namanya militan betul karena dia membuktikan ini sudah cukup, kenapa harus tambah yang itu. Contohnya adalah petani yang paham itu tidak mau menggunakan pupuk organik petroganik. Kenapa ada digunakan? Ada yang tahu? Karena dalam proses produksinya menggunakan panas supaya bisa dibentuk granuler. Panasnya itu ratus derajat. Pupuk organik dipanasi. Bahan organik itu sangat peka dengan perubahan suhu. Akhirnya apa? Pak Gadot berani ngomong itu pepesan kosong.